Ya, kalau bicara sila ketuhanan yang Maha Esa, artinya itu masih umum sifatnya. Bahwasanya warga negara wajib memiliki Tuhan. Itu penafsirannya. Tetapi dalam proses peribadatan dan lain sebagainya, itu ada mekanisme dan ada tata cara, termasuk diantaranya semisal membangun rumah peribadatan. Nah itu kan ada mekanisme, ada persyaratan-persyaratan yang kemudian harus terpenuhi. Jangan dikatakan bahwa ketika memiliki hak atas tanah kemudian kita sebebas-bebasnya, seluas-luasnya menggunakan tanah ini diperuntukkan untuk apa saja. Ingat, ada prosedural, ada mekanisme, semacam membangun rumah. Nah itu ada IMB dan lain sebagainya. Nah, misalnya untuk kepentingan wisata, membangun hotel dan lain sebagainya, itu ada izin dan ada prosedural yang harus terpenuhi. Kan begitu. Di wilayah usaha perhotelan semisal. Nah, itu jadi tidak boleh kita katakan bahwasanya ketika memiliki hak atas tanah kemudian sebebas-bebasnya tanpa ada batasan kemudian kita bisa melakukan apa saja. Nah, yang saya inginkan hari ini adalah eksistensi patung ini harus dijawab secara administratif. Apakah ini keberadaannya sebagai bagian dari tempat, sebagai bagian dari usaha perhotelan atau apa, hiasan dan lain sebagainya. Kan begitu. Kalau seperti yang disampaikan sama kawan-kawan ya jelas saya tidak sepakat. Bahwa coba masuk dalam pandangan politik nasional, domestik dan internasional. Ya, terlepas dari itu. Jadi saya menafsirkannya begini. Mengingat bahwa ini bukan seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan bagian dari budaya kita. Itu sudah saya jabarkan bagaimana kemudian alurnya. Karena memang secara definitif budaya itu adalah suatu kebiasaan yang terus menerus dilaksanakan berulang-ulang dan tidak berhenti. Nah, kalau bicara sumbernya, ya sumbernya dari kita. Kita menerima ini atau tidak, kita menolak ini atau tidak. Ya kawan-kawan, saya rasa ya boleh membuka kacamata silahkan memandang ini secara objektif. Saya meminta kawan-kawan itu memandang secara objektif. Apakah ini diterima sebagai budaya atau tidak? Nah, jika kawan-kawan hari ini mengatakan bahwa ini adalah hal yang biasa dan tidak mempermasalahkan ini, menerima ini, artinya kita mencoba menjadikan ini sebagai budaya. Karena sebuah budaya itu berangkat dari sudut pandang bahwa sesuatu itu adalah hal yang biasa. Ketika sesuatu hal itu dianggap sebagai hal yang biasa, maka kita akan terbiasa. Kan begitu. Makanya saya menafsirkan bahwa ini adalah sebagai salah satu langkah asimilasi budaya yang dilakukan. Sebagai langkah uji coba. Apakah ini adalah hal yang coba masuk di politiknya? Apakah ini adalah hal yang biasa? Itu akan saling sinergi. Jika kawan-kawan hari ini memandang dengan sudut pandang bahwa ini adalah hal yang biasa, jangan heran bahwa nanti akan ada banyak patung yang mengelilingi kota Kabupaten Bima ini. Karena itu adalah hal yang biasa dan itu akan menjadi budaya. Mengingat budaya itu adalah setelah kita, makanya gagasannya itu budaya itu berangkat dari biasa, berangkat dari wajar dan tidak, menolak apa tidak. Jika diterima, maka kita akan terbiasa secara otomatis. Ketika terbiasa, maka akan menjadi kebiasaan. Ketika menjadi kebiasaan, maka terbentuklah ini sebagai sebuah budaya. Itu gagasannya. Tidak boleh kita lepas dari itu. Oke. Saya ingin tanya begini. Jikapun nanti ada muncul alasan, jikapun nanti muncul alasan bahwa patung itu bukanlah persoalan dalam konteks melahirkan budaya, bukanlah dalam konteks yang sifatnya isu religi, melainkan patung itu semata-mata kreativitas saja, ya, hanya sebuah nilai-nilai yang sifatnya estetika. Karena pada prinsipnya yang dipersoalkan ini patung. Kalau bicara patung, terlepas bagaimanapun bentuknya, tapi esensinya adalah patung. Mengapa kemudian patung yang ada di Wane sana harus dipersoalkan, sedangkan patung-patung yang sudah ada dari dulu, misalnya di Lewi Mori ada patung, Serasuba ada patung, itu ada patung, dan tidak ada mengaitkan persoalan patung-patung tersebut dengan isu budaya maupun agama. Sekarang kita menganggap itu bukan isu budaya atau agama.
Lantas mengapa hal itu dipersoalkan? Mengapa hal yang lain yang sudah ada dari dulu tidak dipersoalkan? Kira-kira gimana? Iya. Kalau kaitan dengan kreativitas Sampai tuntas Leo. Sampai tuntas. sampai tuntas. ya? Sampai tuntas. Artinya kan ini kan diarahkan Orang ke tawaran. eksistensi patung itu sebagai sebuah kreasi. Oke, sebentar, Sebagai- saya mau pertegas dulu. Kira-kira Ah, ketidaksetujuannya dengan patung itu apakah menyangkut budaya, agama, atau memang di luar dari itu? Iya. Pertama, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kenapa kemudian penting untuk saya respon kaitan dengan persoalan ini adalah atas dasar polemik yang telah terjadi, yang telah timbul akibat keberadaan patung itu. Iya, iya. Jadi opini yang saya bangun itu Enggak, guys. bukan atas dasar isu agama, bukan atas dasar bukan dengan latar belakang persoalan budaya di awalnya, tetapi karena polemik. Polemik inilah yang kemudian mengharuskan kenapa saya harus beropini dan berpandangan demikian. Mengingat bahwa ada kompleks polemik yang terjadi itu membawa beberapa sudut pandang dan pendekatan, termasuk diantaranya pendekatan budaya. Iya. Makanya saya mencoba mengupas. Nah, ini sudut pandang ini yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi kawan-kawan yang mengarahkan polemik ini menjadi polemik kebudayaan. Dan jika dijadikan sebagai polemik kebudayaan, maka itulah sudut pandang saya kaitan dengan budaya. Nah, kalau dipandang ini sebagai sesuatu hak, katakanlah seperti kawan-kawan tadi menyampaikan ini adalah hak prerogatif perorangan, kita harus kembali mengingat bahwasannya hak kita itu terbatas oleh hak orang lain. Nah, itu yang penting, yang pertama. Nah, kemudian di lain sisi berbicara kaitan dengan hak, tidak boleh ditafsirkan saya punya tanah kemudian hak saya seluas-luasnya itu dibangun seperti yang saya sampaikan tadi. Apapun yang saya lakukan di wilayah ini itu hak saya. Semacam keramaian. Berarti saya ketika ingin teriak-teriak di jalanan dan lain sebagainya. Jadi saya merespon persoalan itu, menolak persoalan itu ya sesuai dengan polemik yang terjadi. Itu sih yang paling penting. Saya dikira Pandangan dari moderator. Bang Iram. Ya, Pandangan dari Supani. Ya. Sondo ini. sebentar. Ya, saya sedikit pantahan. Ya, jadi tadi ada disentuh di wilayah hak. Jadi hak itu, Oh iya, tuan rumah. hak seseorang itu akan dibatasi oleh hak Kan orang lain. banyak kalau kita Jadi, masuk dalam pendekatan politik domestik Saya nasional. pikir itu betul adanya. Namun yang perlu diketahui berdasarkan Itu bisa. pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita ini negara hukum. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan hukum, Ya. bukan berdasarkan kekuasaan. Ya, atau perintah. kekuatan. Jadi harus berdasarkan hukum. Ya. Jadi apabila dalam regulasi itu tidak menjelaskan kaitan dengan boleh dan tidaknya itu, misalnya itu tidak boleh di wilayah itu, misalnya begitu dalam aturan itu. Jadi artinya apa yang dilakukan hari ini adalah benar, gitu. Jadi tidak ada regulasi yang melarang untuk itu. Justru regulasi itu menjelaskan dalam konstitusi jelas, ya. Apalagi di wilayah privasinya. Katakanlah begini, saya membangun sebuah musola misalnya di pekarangan rumah saya. Kemudian di sekeliling saya itu ada Non Islam lah. orang-orang Non Islam. non Islam begitu ya. Ay, napehan bisa. Ito tahu kayo be. Ya, jadi Ako may ada ka orang-orang ka non-Islam siaran di lang sila sekitar saya. Jadi Nah, dagam. apakah saya harus kemudian memintai izin untuk membangun tempat peribadatan saya khusus untuk saya sendiri begitu? Nah, walaupun tadi belum ada kejelasan mengenai adanya tempat itu, begitu. Coba masuk Itu adalah salah satu kelemahan pemerintah hari ini untuk menjelaskan apa kejelasan terkait adanya patung itu, apakah untuk tempat peribadatan privasinya orang yang memiliki itu atau memang ada hal-hal lain. Kalau misalnya ada hal-hal lain berarti itu sudah bertentangan gitu. Hal-hal lain yang tidak sesuai dengan konstitusi itu berarti sudah bertentangan, mesti kita tolak. Tetapi kalau misalnya itu privasi untuk pribadinya orang itu yang mendirikan itu, why not? Kenapa harus kita larang? Begitu. Orang membangun itu untuk dia beribadah menurut keyakinan dia. Kira-kira seperti itu.
Ya, masuk. Ayo Bung. Ya, Ayo Bung. rektor tadi. Oke, Bung Furkan. Bagaimana pendekatan? Kan sudah dibahas. Nanti akan dilengkapi lagi oleh Bung Mas'ud. Sekarang Anda ingin masuk pada ranah politik ya? Melihat persoalan itu dalam kacamata politik ya? Ya, politik ya. Bagaimana? Kok bisa ada korelasinya dengan politik? Ayo, kira-kira gimana ini Pak? Ini Pak. Pertama yang mesti kita ukur itu bahwa keberadaan negara Indonesia ini sedang resah Resah ya. berdasarkan peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi baru-baru ini. Pertama,